teknik elektro nih. Dari teknik elektro, nah, terutama dari teknik elektro UGM, ini langsung aja ya ke slide yang pertama, yaitu mata kuliah bakal disampaikan sama Mas Didi Yusuf Adi ini. Halo, tes. Oke, udah masuk di. Jadi kalau di teknik elektro itu yang semester 1 dan semester 2 itu kebanyakan mata kuliah basic science dulu. Ada matematika teknik, terus ada matematika elektro, ada fisika teknik, fisika elektro, probabilitas dan statistika gitu-gitu. Yang masih berbau pelajaran-pelajaran SMA sih sebetulnya. Terus baru nanti di semester 3 dan 4 tuh mulai menjurus ke bidang teknik elektronya sendiri. Terus nanti di semester 5 itu masuk ke yang namanya konsentrasi. Konsentrasi itu kayak sub bidang lagi dari teknik elektro, bisa ngambil teknik tenaga listrik, ada TIK atau teknik kendali dan instrumentasi, terus ada sinyal elektronik, terus ada teknik telekomunikasi, terus ada computer engineering atau teknik komputer. Itu ada di 2 semester ini, semester 5 dan semester 6, terus masuk semester 7, itu mulai ke proposal skripsi, semester 8 skripsi. Ya nanti di UGM juga diwajibkan untuk KKN juga, itu biasanya di semester 6 atau setelah menempuh 100 SKS, 100 atau 120, ya sekitar segitu. Kalau tingkat kesulitannya menurut kamu ini gimana, Di? Apanya? Tingkat kesulitan matkulnya? Ya susah. Terus di TET itu biasanya nggak ada prasyarat. Ya ada sih beberapa matkul, tapi biasanya kebanyakan prasyaratnya nggak ada, jadi bisa ngambil semester atas. Ya benar tuh. Jadi cuma dikit matkul yang ada prasyaratnya, jadi bisa ambil banyak SKS dengan cepat. Oke, makasih ya, Di. Lanjut kita ke peminatan dari teknik elektro. Ini untuk yang di UGM dulu. Boleh ke Mas Gaza, atau Mas yang sudah mengalami merasakan sendiri peminatan di teknik elektro UGM. Dengan kata lain kamu mau bilang aku tua kan? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Algaza Giovanni Susanto. Aku biasa dipanggil Gaza atau Gayong. Aku dari Departemen 473. Nah, jadi kan tadi sudah dibilang sama sebelumnya bahwa di semester 1 sama semester 4 di teknik elektro game sendiri itu dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran dasar, dan nanti pas semester 5-nya kita diminta untuk memilih peminatan. Jadi misalnya kalau kalian sudah seangkatan di teknik elektro, kalian misalnya 100 orang itu jalanin bareng-bareng berapa mata kuliah di semester 1 sampai ke semester 4 tentang dasar-dasar teknik elektro. Nah, nanti masuk ke semester 5, teman-teman disuruh memilih peminatan yang teman-teman ingin ambil. Dasar-dasarnya seperti apa? Benar tadi seperti yang sebelumnya dibilang, matematika, fisika, bahkan penulisan laporan, itu kami juga mempelajari di situ. Dan istilahnya nggak cuma dasar-dasar, tapi juga introduction ke peminatannya tersebut. Misalnya ada mata kuliah teknik kendali. Nah, teknik kendali dasar itu untuk mengenalkan peminatan teknik instrumentasi kendali. Lalu ada elektronika daya, elektronika dasar, itu untuk teknik pengolahan isyarat, elektronika dan biomedika, dan seterusnya. Jadi di semester 1, semester 4, ini kita dirasakan semua nih, ternyata peminatan itu introduksinya seperti ini, sehingga saat teman-teman dari semester 5 ingin memasuki peminatan apa, teman-teman udah tahu harus ngambil apa. Nah, kalau di teknik elektro sendiri itu peminatannya itu bisa dibagi jadi 2 besar. Setauku bukan cuma UGM aja, dibagi jadi 2 bagian, yaitu arus kuat dan arus lemah. Kenapa arus kuat? Karena daya yang dipakai, P-nya atau I sama V-nya, kalau teman-teman mungkin udah paham, itu udah gede kalau untuk arus kuat. Tapi yang arus lemah itu berarti yang bukan tidak berhubungan dengan daya, tapi emang arusnya lemah, arusnya kecil, tidak berbahaya yang arus kuat, arus besar. Nah, bedanya lagi, biasanya arus kuat tuh cuma untuk satu hal. Arus kuat tuh cuma untuk mengantarkan daya dari pembangkit ke peralatan listrik, teman-teman. Sedangkan untuk arus lemahnya banyak sekali penerapannya. Bahkan dari 5 di sini,
konsentrasi di sini, yang arus kuat itu cuma satu, yaitu teknik tenaga listrik. Itu cuma arus kuat, sedangkan yang arus lemahnya itu bisa dibagi jadi 4 bagian, yaitu pengolahan isyarat, elektronika dan biomedika, teknik instrumentasi kendali, teknik telekomunikasi, dan teknik komputer. Mungkin aku jelasin satu-satu aja. Kalau teknik tenaga listrik, itu intinya tadi seperti aku bilangin, bagaimana caranya teman-teman menghasilkan tenaga listrik dari pembangkit melalui konversi daya pakai batu bara, hidro, angin, segala macam, bisa mentransmisikan ke sutet, ke jaringan transmisi, terus bisa sampai ke rumah teman-teman bisa menikmati listriknya. Nah, itu masa teknik tenaga listrik bakal mempelajari komponen-komponen dari pembangkit, dari sistem transmisi, dari sistem distribusi, sampai ke sebelum masuk ke peralatan listrik teman-teman ini ya harus dikonversi dulu listriknya. Nggak mungkin kita murni pakai listrik dari pembangkit yang dayanya tinggi banget, itu harus dikonversi, harus diturunkan biar peralatan listrik teman-teman tidak rusak. Nah, itu untuk arus kuat ya. Arus lemah. Ya aku langsung ke untuk info aja teman-teman, teknik pengolahan isyarat, elektronika dan biomedika di teknik elektro sendiri itu sudah dihilangkan. Jadi sudah tidak ada. Jadi aku langsung ke teknik instrumentasi kendali aja, tapi nanti aku tetap jelaskan di akhir aja. Nah, instrumentasi kendali itu intinya adalah bagaimana teman-teman bisa membentuk suatu yang namanya sistem kendali. Nah, ini pelajaran yang mata kuliah yang konsentrasi yang menurut aku paling susah. Tapi kalau dilihat-lihat alumninya paling banyak duitnya. Kerjanya di Pertamina, bisa di Delft perminyakan, pokoknya kaya-kaya lah yang bisa survive di teknik instrumentasi kendali ini. Nah, intinya dari teknik instrumentasi kendali ini adalah gimana caranya teman-teman bikin sistem kendali yang bisa merasakan suatu besaran, misalnya ada di ruang industri nih, ada ruangan yang nggak boleh lebih dari suhu tertentu, teman-teman pasang sensor di situ, dan teman-teman sensor itu bisa menyampaikan ke suatu sistem kendali, yang sistem kendali itu bisa secara otomatis bisa mengirimkan respon lagi. Misalnya kalau ruang industri itu terlalu panas ya, berarti harus dinyalakan AC-nya itu secara otomatis. Nah, ini karena mungkin teman-teman bisa membayangkan pemakaiannya di industri banyak banget, bahkan nggak di industri, di kehidupan sehari-hari juga banyak. Terus teknik telekomunikasi seperti yang teman-teman udah ketahui secara umumnya, bagaimana cara kita mengirimkan sinyal elektrik dari suatu peralatan ke peralatan lainnya. Ini banyak banget seperti Telkom, Indosat, itu semuanya memakai teknik telekomunikasi. Terus yang sebelum yang terakhir ada teknik komputer. Ini maksudnya bukan komputer secara seutuhnya, tapi computing, prosesornya. Jadi gimana caranya teman-teman belajar memahami cara kerja prosesor itu sendiri, cara kerja di dalam prosesor tersebut, dan juga penerapannya. Nah, biasanya ini banyak banget proyeknya. Ada yang IoT, kemarin temanku ada yang dia collab sama anak TI UGM juga, bikin aplikasi Android, tapi juga bisa diumumkan ke Arduino. Banyak banget proyeknya kalau di teknik komputer. Sama yang terakhir tuh sebenarnya pengolahan isyarat elektronika biomedika ini ditujukan untuk yang namanya teknik biomedis, tapi sepertinya ada di randonya sendiri, maka nanti aku nggak mau ambil itunya, mungkin dijelaskan sama itu yang berikutnya sendiri. Nah, menurutku sini teman-teman penting. Kenapa teman-teman harus ngerti peminatan nih? Soalnya teknik elektrik itu termasuk ilmu yang banyak banget penerapannya. Dan teman-teman di sini harus seenggaknya saat di awal-awal tuh udah punya bayangan ketika aku masuk teknik elektro, aku pengen bisa bikin apa. Seperti ya kalau aku pengen bisa bikin kincir angin dan sistem microgrid yang menghubungkan desa-desa dengan kincir angin. Nah, berarti aku harus masuk teknik tenaga listrik. Seenggaknya ketika teman-teman masuk teknik elektro, ngerti penerapan apa yang teman-teman pengen bisain. Soalnya kalau teman-teman mau ngambil semua, menurutku itu terlalu menghabiskan banyak waktu dan waktu kuliah teman-teman tidak cukup juga. Mungkin bisa dilihat juga di ITB, konsentrasinya peminatannya seperti apa, dan di ITS konsentrasi seperti apa. Banyak-banyak survei, sebenarnya teman-teman masuk teknik elektro itu mau bisa ngapain sih seperti itu. Itu aja mungkin dari aku. Oke, makasih banyak Mas Gaza. Nah, jadi mungkin besok aku pribadi ya, walaupun dari awal itu sebenarnya udah tahu niat masuk TI itu mau kemana, tapi ternyata begitu masuk kuliah itu kalian bakal banyak menemukan hal baru yang mungkin bisa menggelitik gitu, bisa buat kalian mikir lagi apa aku masuk peminatan yang ini aja ya, apa yang ini aja ya, kayak gitu. Tapi kayak gitu sebenarnya hal biasa, teman-teman. Oke, makasih banyak ya Mas Gaza. Sekarang kita langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, ini prospek kerja. Jadi sebenarnya prospek kerja di teknik elektro itu cukup luas ya.
mungkin hampir sama kayak teknik mesin kayak gitu, sangat-sangat luas prospeknya. Cuma ini kita agak kerucutin aja ke dalam peminatannya tadi. Kalau dari teknik tenaga listrik sendiri itu kalian bisa kerja di PLN, di perusahaan-perusahaan energi yang jadi pembangkit listrik kayak gitu, misal di energi uap, energi atau energi terbarukan kayak solar system kayak gitu. Terus bisa juga di perusahaan-perusahaan multinasional kayak atau multi internasional kayak Tesla, General Electric kayak gitu. Terus dari ini yang biomedis bakal nanti aja disampaikan ya sama Zahra. Terus langsung aja ke teknik instrumentasi kendali itu kayak yang disampaikan Mas Gaza tadi, mungkin bisa di perusahaan minyak gas, Pertamina, terus juga masalah radar dan sebagainya kayak gitu, sistem satelit. Nah, sistem satelit ini juga bisa masuk ke konsentrasi teknik telekomunikasi sebenarnya. Teknik telekomunikasi itu kan membahas jaringan, sistem, dan berhubungan sama komunikasi jarak jauh ya. Jadi misal kalian yang sering pakai internet, yang sering pakai smartphone kayak gitu mesti dah familiar banget sama Telkom, Indosat, XL kayak gitu. Bisa juga di Kemkominfo atau perusahaan-perusahaan mancanegara kayak Google, Alibaba kayak gitu. Nah, jadi yang mana perusahaan yang butuh internet tuh biasanya pasti punya teknisi telekomunikasi. Terus terakhir teknik komputer tuh yang berhubungan sama hardware komputer kayak tadi disampaikan Mas Gaza, bisa kerja di perusahaan perangkat komputer kayak Samsung, Apple, atau perusahaan elektronik juga kayak Sharp, LG kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya secara luas juga banyak banget perusahaan-perusahaan itu pasti di dalamnya membuka peluang kerja buat lulusan teknik elektro ya, walaupun nggak terlalu linear gitu sama bidangnya. Misal PLN itu juga pasti nanti buka peluang buat lulusan teknik instrumentasi kendali kayak gitu juga. Terus kalau nggak kerja di perusahaan negara, BUMN, atau perusahaan swasta, kalian juga bisa jadi akademisi, peneliti, atau bahkan pengusaha. Karena cukup banyak ya pengusaha yang berasal dari teknik elektro itu. Mungkin kayak di dalam negeri ada Abu Rizal Bakri, terus kalian tahu Sabda. Sabda itu dari teknik elektro kayak gitu. Ya mungkin untuk prospek kerja cukup segitu aja. Lanjut karena tinggal 3 menit ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang di luar akademisnya nih, ada organisasi kemahasiswaan, BSO atau Badan Semi Otonom, dan tim-tim lomba yang biasanya itu di dalamnya tergabung apa ya? Ada mahasiswa teknik elektronya. Kan tim lomba ini se-UGM ya, menampung semua mahasiswa se-UGM. Nah, tapi bisa ada beberapa tim-tim lomba yang dia emang punya divisi khusus buat anak-anak teknik elektro. Ini bakal disampaikan sama Mas Risat sama Mas Riko. Monggo. Ya, halo. Sini aku Risat mau menjelaskan organisasi di teknik elektro. Untuk kemahasiswaannya itu ada KMTT, kepanjangannya Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Tapi di sini nggak cuma Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. KMTT ini juga membawahi di bawah Teknik Biomedis. Jadi belum ada namanya tapi juga ikut di KMTT ini. Untuk badan semi otonom, yang pertama Magatrika. Ini itu BSO yang dikhususkan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi tenaga listrik. Jadi di konsentrasi teknik elektro itu juga ada badan semi otonomnya. Dan Magatrika ini yang membawai dari tenaga listrik tadi. Terus yang kedua ada Night Login. Ini itu lebih ke IT. Jadi BSO yang isinya itu untuk mahasiswa yang minatnya ke IT. Yang ketiga ada feedback. Feedback ini untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi instrumen kendali
Jadi ke kontrol elektronik gitu. Terus yang keempat ada telekomers untuk konsentrasi telekomunikasi. Nah, yang kelima ini EEIC, kepanjangannya adalah Electrical Engineering Innovation Center. Jadi mahasiswa teknik elektro yang ingin mengaplikasikan dari ilmu yang didapat di kuliahnya itu untuk menjadi sebuah inovasi yang kreatif gitu. Terus untuk SKI dan SKK ini adalah BSO yang bidang keagamaan. Silahkan lanjut untuk ke tim lombanya. Oke teman-teman, kalau untuk tim lomba itu dari elektro itu biasanya kalau di Arjuna, aku kan Arjuna ini, di Arjuna itu lebih ke energy storage dan practice system. Jadi itu tentang lebih ke high voltage, jadi tentang baterai dan transmisi baterai ke motor. Lalu kalau di Bima Sakti itu dia ada dia ngurusi ECU, di Semar itu dia ke mobil yang ramah lingkungan. Terus kalau GMRT dia tentang robotik, GMAT dia aerospace. Nah, kalau untuk yang mobil itu ada Bima Sakti, Arjuna juga Semar. Gitu. Kalau GMRT dan GMAT itu lebih ke biasanya ikut lomba-lomba yang ya robotik sama aerospace gitu. Makasih Pak ya Mas Isat, Mas Riko tadi. Kalau gitu karena ini kayaknya slide terakhir dari teknik elektro, buat pertanyaannya nanti bakal dijawab di akhir aja ya. Kita habis ini langsung lanjut aja ke teknik jurusan selanjutnya, yaitu teknik biomedis. Silahkan buat